Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1639, Pertarungan Sengit Guo Yun dengan Iblis Dunia Kekacauan. Yang Mulia Duobao bertemu Yang Xiaotian lagi, merasakan kedekatan yang mendalam, dan tertawa, "Nak, akhirnya kau kembali. Putriku tersayang telah memikirkanmu selama ratusan tahun. Dia bersikeras menyeretku ke puncak Severing Heaven, katanya dia ingin bertemu denganmu." Chen Keiying tersipu. Mendengarkan godaan Yang Mulia Duobao, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Senior, Anda bercanda." Yang Mulia Duobao memandang Meng Bingsui di samping Yang Xiaotian, menangkupkan tangannya dengan hormat, dan berkata, "Ini pasti Nona Meng. Saya Duobao, senang bertemu Anda, Nona Meng." Pertempuran terakhir di Severing Heaven Peak, Meng Bingsui adalah orang yang menghancurkan Invincible Santian. Meskipun Duobao Venerable biasanya sombong, dia tidak berani bersikap sombong di depan Meng Bingsui. Meng Bingsui mengangguk pada Yang Mulia Duobao. Yang Xiaotian tersenyum pada Chen Keiying, "Nona Chen." Chen Keiying tersenyum, "Tuan Muda Mansion, Anda akhirnya kembali. Ayah saya sering bercerita tentang bermain catur dengan Anda selama berabad-abad. Bermain catur adalah salah satu dari dua kesukaan Duobao Venerable. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menemukan lawan yang sepadan." Yang Xiaotian terkekeh dan berkata kepada Yang Mulia Duobao, "Dalam perjalanan, aku akan bertanding catur dengan senior. Saya tidak bisa meminta lebih." Duobao Venerable tertawa. Jadi, Yang Xiaotian bepergian bersama orang-orang asosiasi perdagangan Duobao, dan sepanjang jalan, ia berlatih catur dengan Yang Mulia Duobao. Tentu saja, hasilnya adalah Duobao Venerable kalah, dan dia kalah dalam setiap permainan dengan sangat menyedihkan. Mula-mula, kekalahan tidak terlalu mengusik Duobao Venerable, tetapi kekalahan di setiap permainan akhirnya mengusik hatinya, dan akhirnya, bahkan ketika Yang Xiaotian mengundangnya bermain, ia menolak bermain lagi. Waktu berlalu. Di bawah kecepatan kapal yang cepat, puncak Severing Heaven akhirnya terlihat. Dalam pertempuran terakhir, puncak Severing Heaven hancur, tetapi setelah ratusan tahun pulih, puncak itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda masa lalunya yang merusak. Saat semua orang tiba, kerumunan orang pun berdatangan, dan tokoh-tokoh kuat dari seluruh penjuru domain surgawi telah memadati puncak Severing Heaven dengan rapat. Namun, ketika mereka melihat kapal asosiasi perdagangan Duobao, orang banyak itu secara naluriah memberi jalan. Pertempuran besar sudah dekat, dan orang-orang dari Istana Surgawi Langit dan Bumi telah tiba. Yang Xiaotian, Yang Mulia Duobao, dan Chen Keiying berpisah sementara, bergabung dengan Meng Bingsui untuk mendekati Yang Mulia Darah Biru Zhao Ming. Yang Mulia Darah Biru Zhao Ming merasa agak gelisah, tetapi melihat Yang Xiaotian membawa Meng Bingsui, dia merasa agak lebih tenang, mengingat kekuatan Meng Bingsui yang luar biasa. Pada saat ini, penguasa langit dan bumi Guo Yun berdiri di puncak-puncak Severing Heaven. Iblis Dunia Kekacauan. Tiba-tiba, seorang ahli yang terampil berseru, dan semua orang mendongak untuk melihat Ki Iblis yang menakjubkan dan aura mematikan di langit, dengan Iblis Dunia Kekacauan dan Master Dewa Penguburan memimpin pasukan besar klan Dewa Makanan dan pasukan mayat hidup melintasi udara. Meskipun Si Tianlong, leluhur klan Dewa Makanan, dan sebagian besar ahli mereka dibunuh oleh Yang Xiaotian, beberapa sisa masih berada di domain surgawi dan sekarang berjanji setia kepada Iblis Dunia Kekacauan. Melihat Guo Yun di puncak, Chaos World Demon pun melesat, berubah menjadi Demon Light yang mengerikan, melintasi jarak tak terhitung dalam sekejap, dan mendarat di puncak Severing Heaven Peak dalam sekejap mata. Kemanapun dia lewat, semua ahli diterbangkan oleh Ki Iblis dari Chaos World Demon. Semua orang marah dan terkejut. Master Dewa Penguburan, bersama para ahli dari pasukan mayat hidup dan klan Dewa Makanan, berhenti agak jauh untuk mengamati. Master Dewa Pengubur melirik Yang Xiaotian dan Meng Bingsui di samping Zhao Ming dan mencibir. Hong Feng dari surga dan bumi kediaman surgawi, Huang Yan, Dong Fang Ao, dan murid-murid lainnya semua menyaksikan para ahli tentara mayat hidup dan klan Dewa Makanan dengan ekspresi muram, siap untuk pertempuran putus asa. Guo Yun terkejut melihat mata jahat di dahi Iblis Dunia Kekacauan, mata jahat. Bagaimana mata jahat milik muridnya berpindah kepadanya? Di era Desolate, ada teknik pemindahan tubuh surgawi, mungkinkah Iblis Dunia Kekacauan menggunakan teknik ini? Akan tetapi, teknik jahat ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan jika gagal, keduanya akan menderita serangan balasan, neraka yang hidup. Ya, mata jahat.
Chaos World Demon tertawa terbahak-bahak, mata jahatnya melebar, tanpa ampun memindai Guo Yun, dan kekuatan jahat membombardir Guo Yun. Namun, ketika kekuatan jahat All Evil Eyes mulai menggerogoti tubuh Guo Yun, tiba-tiba, cahaya suci memancar melalui Guo Yun, dan Divine Armor menyelimuti seluruh tubuhnya, menghalangi kekuatan jahat tersebut. Melihat ini, Chaos World Demon mencibir, Guo Yun, tidak peduli seberapa kuat Divine Armormu, kau akan mati hari ini. Si Tianlong gagal membunuhmu saat itu. Kau beruntung, tapi kali ini, kau takkan beruntung lagi. Aku akan membunuhmu di puncak langit yang terputus. Setelah berkata demikian, ia mengaktifkan teknik iblis kekacauan, dan semburan ki iblis tertinggi kekacauan primordial meletus dari tubuhnya, membentuk sinar-sinar iblis yang mengerikan di sekelilingnya. Guo Yun, matilah untukku. Iblis Chaos World tiba-tiba meninju Guo Yun. Guo Yun juga sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh surgawi abadi, terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis dunia kekacauan. Ledakan, kekuatan tinju mereka terus-menerus berbenturan. Gelombang kejut yang dahsyat meledak. Kekuatan penghancur itu memaksa para ahli dari semua pihak mundur karena terkejut. Akan tetapi, ketika kekuatan penghancur itu mencapai murid-murid istana surgawi langit dan bumi, mereka mendapati kekuatan tak terlihat telah menghalangi kekuatan penghancur itu. Zhao Ming, leluhur Black Phoenix, dan yang lainnya kebingungan, melirik Meng Bingsui, jelas, semua orang percaya bahwa campur tangan Meng Bingsui lah yang menetralkan kekuatan penghancur itu. Yang Xiao Tian menyaksikan pertarungan antara gurunya Guo Yun dan iblis dunia kekacauan dengan ekspresi tenang. Gurunya telah berjanji untuk bertarung dengan sengit melawan iblis dunia kekacauan. Karena itu, Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk bertindak. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin serangan, tetapi yang tidak dapat dipercayai oleh Chaos World Demon adalah bahwa kekuatannya benar-benar ditekan oleh Guo Yun. Beberapa ratus tahun yang lalu, di puncak langit yang terputus, kekuatan Guo Yun jelas lebih rendah daripadanya. Selama berabad-abad, ia berlatih dengan gila-gilaan, tidak hanya mendapatkan mata jahat milik muridnya, tetapi juga menguasai teknik iblis kekacauan, tetapi tetap saja ia merasa lebih rendah daripada Guo Yun. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa selama bertahun-tahun, peruntungan Guo Yun lebih besar darinya, dan setelah pertempuran Myriad Domains berakhir, dengan ramuan dan buah surgawi milik Yang Xiao Tian, kultivasi Guo Yun berkembang pesat, membuatnya mustahil bagi Chaos World Demon untuk menjadi tandingannya. Iblis dunia kekacauan semakin marah seiring berlangsungnya pertempuran. Mata jahat di dahinya memancarkan lapisan mata jahat, dan pedang iblis muncul di tangannya. Namun, bagaimanapun ia menyerang, ia tetap ditindas dengan kuat oleh Guo Yun. Guru Dewa Penguburan memperhatikan hal ini dan wajahnya menjadi gelap. Melihat Chaos World Demon sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba, sesosok muncul di belakang Guo Yun dan menghunjamkan pedang surgawi dengan ganas ke arah punggung Guo Yun. Sosok ini ternyata adalah leluhur klan bayangan surgawi. Jelaslah bahwa Chaos World Demon, Burying God Master, dan Divine Shadow Clan telah bergabung. Teknik penghindaran kekosongan milik klan bayangan surgawi tak tertandingi di domain surgawi, memungkinkan pelakunya untuk tiba di belakang Guo Yun secara diam-diam dan melancarkan pembunuhan mendadak. Saat leluhur klan bayangan surgawi bergerak, Master Dewa Pengubur juga ikut bergerak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang dahsyat. Seketika, dia muncul di hadapan Guo Yun dan mencakar tepat di jantung Guo Yun. Chaos World Demon, leluhur klan bayangan surgawi, dan Master Dewa Penguburan menggabungkan kekuatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada Guo Yun. Tepat saat ekspresi Zhao Ming, leluhur Black Phoenix, dan yang lainnya berubah drastis, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di atas kepala Guo Yun dan menyerang dengan keras menggunakan telapak tangannya. Sosok ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari Chaos World Demon, leluhur Divine Shadow Clan, dan Burying God Master jika digabungkan. Bab 1640, tidak heran guru memiliki kepercayaan diri seperti itu pada adik laki-laki. Melihat sosok yang muncul terakhir, wajah semua orang berubah drastis. Suku setan raksasa. Orang keempat yang bergabung dalam pengepungan terhadap Guo Yun sebenarnya adalah leluhur suku setan raksasa. Melihat keempat master tak tertandingi mengepung Guo Yun secara bersamaan, penduduk istana surgawi langit dan bumi hendak bertindak ketika tiba-tiba, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Mereka adalah para ahli suku iblis raksasa, menyerang kerumunan istana surgawi langit dan bumi untuk mencegah mereka menyelamatkan Guo Yun. Terlebih lagi,
Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan bayangan surgawi yang telah lama tersembunyi juga muncul, menyerang Liang Li dan para ahli dari Akademi Langit dan Bumi, sekaligus menghalangi mereka menyelamatkan Guo Yun. Pada saat yang sama, banyak pembunuh terbang keluar, menargetkan Meng Bingsui, mencoba menghentikannya menyelamatkan Guo Yun. Leluhur suku iblis raksasa, iblis dunia kekacauan, Master Dewa Pengubur, dan leluhur klan bayangan surgawi bergabung untuk mengepung Guo Yun dalam serangan mematikan. Jika Meng Bingsui dan yang lainnya tertunda sejenak, Guo Yun pasti akan mati. Pada saat ini, dari kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa klan naga raksasa muncul. Mereka adalah tokoh-tokoh kuat dari benua naga leluhur yang mengawal Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning. Melihat Chaos World Demon dan keempat tuannya mengepung Guo Yun, wajah leluhur naga emas dan yang lainnya berubah drastis. Kakak, Yang Linger juga melihat Yang Xiaotian di antara kerumunan. Long Qingxuan dan Wan Ning juga melihat Yang Xiaotian. Melihat segerombolan pembunuh yang mengincar Meng Bingsui juga mengincar Yang Xiaotian, Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning semuanya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Xiaotian, hati-hati, seru Long Qingxuan dan Wan Ning terkejut. Meski Long Qingxuan, Wan Ning, dan Yang Linger berada jauh, Yang Xiaotian masih mendengar suara ketiga wanita itu, menoleh karena terkejut. Dan kemudian melihat tiga wanita di pesawat luar angkasa klan naga. Linger, Qingxuan, Wan Ning. Yang Xiaotian, setelah keterkejutannya, sangat gembira, tidak dapat mempercayainya. Kakaknya, Qingxuan, dan Wan Ning sebenarnya berada di domain surgawi. Pada saat ini, banyak sekali ahli klan mayat hidup dan dewa makanan juga menyerang pesawat luar angkasa klan naga, menargetkan Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning. Melihat ini, Yang Xiaotian menjadi murka, melepaskan aura yang luar biasa, enyahlah. Bersamaan dengan teriakan Yang Xiaotian, cahaya suci melesat lurus ke atas dari sekujur tubuhnya, dan kekuatan mengerikan pun meledak. Ledakan. Di bawah kekuatan 10 tubuh surgawi penentang surgawi Yang Xiaotian, semua pembunuh yang menyerangnya dan mereka yang menyerang rumah surgawi langit dan bumi terhempas. Kekuatannya melonjak, dan semua anggota klan mayat hidup dan dewa makanan yang menyerang Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning terpental. Leluhur suku iblis raksasa, iblis dunia kekacauan, Master Dewa Pengubur, leluhur klan bayangan surgawi semuanya melihat kekuatan 10 tubuh surgawi agung Yang Xiaotian mengamuk ke arah mereka. Keempatnya terkejut, panik saat mereka mencoba menangkis kekuatan 10 tubuh surgawi agung milik Yang Xiaotian. Namun, bagaimana mungkin keempatnya mampu menahan kekuatan ledakan 10 tubuh surgawi agung Yang Xiaotian? Mereka merasakan kekuatan yang mengerikan menghantam mereka, dan semuanya hancur berkeping-keping. Sejumlah pembunuh dan ahli suku iblis raksasa meledak menjadi kabut darah. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Waktu seakan berhenti. Leluhur suku iblis raksasa terbanting ke tanah, berjuang untuk bangkit, melihat retakan muncul di seluruh tubuh surgawinya, dan zirah surgawinya hancur berkeping-keping. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ngeri, dominasi lapisan ke-6. Chaos World Demon, Burying God Master, leluhur Divine Shadow Clan, semua ahli Foot God Clan menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan dan tak percaya. Hong Feng, Zhao Ming, leluhur angin hitam, dan yang lainnya sama terkejutnya melihat Yang Xiaotian. Dominasi lapisan ke-6. Pada saat ini, Zhao Ming tak kuasa menahan diri untuk mengingat kata-kata gurunya sebelum pertempuran. Gurunya pernah berkata bahwa Xiaotian tidak akan membiarkan gurunya sendiri mati dalam pertempuran. Jadi, ternyata begitu. Ternyata juniornya telah berhasil menembus dominans Six Layer. Tidak heran tuannya begitu percaya pada juniornya. Dia tahu kekuatan pertempuran juniornya, dengan juniornya di Dominance Six Layer, dia benar-benar tak terkalahkan di Dominion Realm. Tidak heran, tidak heran. Dan Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning juga menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Dominasi lapisan ke-6. Meskipun ketiganya baru saja tiba di domain surgawi, mereka tahu apa yang diwakili oleh alam dominasi. Ternyata kakak sudah berhasil menembus alam dominasi, kata Yang Linger penuh semangat. Yang Xiaotian, meskipun kau sudah menembus lapisan ke-6 dominasi, lalu kenapa? Tiba-tiba iblis dunia kekacauan meraung, menerobos udara, aku tidak percaya kau bisa melindungi semua orang di sekitarmu. Ia memberitahu semua ahli klan dewa makanan dan mayat hidup, bunuh semua orang di sekitar Yang Xiaotian untukku. Saat suara Chaos World Demon mulai terdengar,
banyak sekali ahli dari klan Dewa Makanan dan Mayat Hidup yang menyerang murid-murid Heaven and Earth Divine Mansion, Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan sekelompok ahli klan naga. Mata Meng Bingsue sedingin es, dunia es. Kekuatan es yang luar biasa meraung, es biru menyapu, semuanya membeku, semua klan Dewa Makanan dan Mayat Hidup yang menyerang membeku di udara. Yang Xiaotian menatap iblis dunia kekacauan yang histeris, tatapannya dingin, mencari kematian. Setelah mengatakan ini, ia menunjuk ke kehampaan, langsung melepaskan ki pedang tanpa awal. Iblis dunia kekacauan tertawa terbahak-bahak, aku memiliki tubuh iblis kekacauan, alam dominion tidak dapat membunuhku. Akan tetapi, tepat setelah berbicara, dia melihat pedang ki tanpa awal langsung menembus tubuh iblis caotiknya. Kemudian Chaos World Demon menyaksikan tubuh iblis caotiknya runtuh dan akhirnya meledak menjadi kabut darah, dengan ekspresi tidak percaya pada momen sebelum berubah menjadi kabut darah. Leluhur suku iblis raksasa, Master Dewa Pengubur, leluhur klan bayangan surgawi menyaksikan iblis dunia kekacauan dibasmi oleh Yang Xiaotian dengan jentikan jarinya, semuanya tersentak kaget, wajah mereka berubah panik, mereka mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Yang Xiaotian membiarkan beberapa leluhur suku iblis raksasa lolos? Ia mencengkeram kehampaan, dan leluhur suku iblis raksasa, Master Dewa Pengubur, dan leluhur klan bayangan surgawi semuanya dihancurkan oleh Yang Xiaotian. Menyaksikan Chaos World Demon, Burying God Master, dan leluhur Divine Shadow Clan dilenyapkan, dihancurkan satu demi satu, para ahli dari semua pihak yang menyaksikan terkesiap bersamaan. Zhao Ming, Hong Feng, Duo Bao Venerable, Chen Keiying, dan lainnya semuanya tercengang. Iblis dunia kekacauan, sang pengubur dewa, baru saja mati seperti itu. Dan juga, leluhur suku iblis raksasa yang lebih kuat dari iblis dunia kekacauan dan Master Dewa Penguburan, baru saja muncul dan terbunuh. Adegan ini benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Awalnya, Zhao Ming bermaksud memimpin orang-orang dari Heaven and Earth Divine Mansion untuk mati dalam pertempuran hari ini, tetapi sekarang Chaos World Demon dan yang lainnya sudah mati. Chaos Abyssal Beast berpikir untuk bertindak, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya tidak ada kesempatan untuk bertindak. Namun, ia menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, semua ahli mayat hidup, klan Dewa Makanan, dan suku iblis raksasa yang membeku hancur berkeping-keping, di bawah penyegelan es Meng Bingsue. Kerumunan orang pun terbangun. Bunuh. Setelah itu, para ahli dari Rumah Surgawi Langit dan Bumi, klan Naga, dan Akademi Langit dan Bumi semuanya berteriak dengan penuh semangat, antusias, dan melolong seperti serigala, menyerbu ke arah para ahli suku iblis raksasa, klan bayangan surgawi, mayat hidup, dan klan dewa makanan yang tersisa. Bab 1641, mungkin tak tertandingi di bawah alam konfirmasi Dao. Yang Xiaotian melangkah maju bersama Meng Bingsue dan tiba di pesawat ruang angkasa klan naga. Kakak, Yang Linger melihat Yang Xiaotian datang dan berlari dengan gembira untuk memeluknya. Yang Xiaotian tertawa, gadis kecil, kamu sudah tumbuh besar dan masih tidak tahu malu. Baru pada saat itulah Yang Linger melepaskannya, menjulurkan lidahnya dan tertawa, kau kan saudaraku, apa yang perlu dipermalukan? Yang Xiaotian terkekeh. Long Qingxuan dan Wan Ning juga datang ke sisi Yang Xiaotian, dan setelah Yang Linger melepaskannya, Yang Xiaotian masing-masing memegang Long Qingxuan dan Wan Ning di lengan kirinya dan kanannya. Kedua wanita itu juga memeluk Yang Xiaotian dengan penuh semangat, selama ratusan tahun, mereka telah membayangkan berkali-kali memeluk Yang Xiaotian seperti ini. Kedua wanita itu khawatir itu tidak nyata, jadi mereka memegang Yang Xiaotian erat-erat. Leluhur klan Long, melihat hal ini, bergegas pergi untuk membunuh musuh. Bunuh! Teriak seorang leluhur tua klan panjang sambil menerjang mayat hidup, namun kepalanya ditampar oleh leluhur naga emas, yang melotot dan berkata, tenang saja. Brengsek, Anda mengganggu Yang Mulia, bunuh! Teriak leluhur naga emas jauh lebih pelan, sambil menyerbu ke arah mayat hidup. Sementara itu, semua ahli mayat hidup dan suku iblis raksasa yang menyerang dibekukan dan dihancurkan oleh kekuatan dingin dahsyat yang dipancarkan oleh Meng Bingsue. Yang Xiaotian memegang Long Qingxuan dan Wan Ning, dan ketiganya tidak melepaskannya untuk waktu yang lama, seolah-olah waktu telah berhenti. Setelah beberapa lama, Long Qingxuan dan Wan Ning dengan malu-malu melepaskannya, karena kesempatannya tidak tepat, malam harinya, mereka bisa berpelukan lagi. Qingxuan, Ninger, kapan kalian dan Linger datang ke alam surgawi? Tanya Yang Xiaotian gembira. Yang Linger tersenyum dan berkata,
setelah aku dan kedua kakak iparku menerobos ke alam dewa surgawi, kami datang ke alam surgawi untuk menemuimu, kakak. Kurasa kami sudah berada di alam surgawi selama kurang lebih 2 tahun. Lalu ia menatap dengan kagum, aku tak pernah menyangka kalau kakak laki-laki itu benar-benar tuan muda istana surgawi langit dan bumi. Ketika ku dengar seorang murid dari sekte kami mengatakan bahwa Tuan Muda Istana Surgawi Langit dan Bumi bernama Yang Xiaotian, kupikir itu hanya nama biasa. Kemudian, dengan gembira, dia berkata, kakak laki-laki itu hebat, dia sangat kuat bahkan di alam surgawi, sudah menjadi ahli alam dominator. Jika ayah dan ibu tahu, mereka pasti sangat senang. Long Qingxuan dan Wan Ning pun mengangguk, mata mereka berbinar bagai bintang saat menatap lelaki itu. Sebelum datang ke domain surgawi, tak seorang pun wanita menyangka lelaki mereka akan menjadi begitu berkuasa. Alam dominator merupakan puncak keberadaan di alam surgawi. Sebelum datang ke domain surgawi, mereka mengkhawatirkan kesejahteraan Yang Xiaotian di sini. Melihat adiknya gembira dan bahagia, Yang Xiaotian dipenuhi rasa kasih sayang, tersenyum dan berkata, kakak bisa sampai seperti ini karena dia menemukan banyak kesempatan hebat. Jika kamu giat berkultivasi, suatu hari nanti kamu akan bisa mengejar kakakmu. Yang Linger terkikik, kakak, jangan hibur aku lagi. Dulu kakak selalu menyemangatiku dengan bilang aku akan menyusulmu suatu hari nanti. Tapi sekarang, lihatlah di mana kita berada. Yang Xiaotian terkekeh. Gadis kecil ini. Namun, dia mendesah dalam hati, mengingat ketika dia masih muda, saat dia berlatih kitab suci Wudang Taiji di bukit di belakang rumah keluarga Yang, gadis ini sering datang menemuinya di sana. Yang Xiaotian menatap ke arah medan perang, saat Chaos World Demon dan Burying God Master terbunuh, dan Food God Clan, Living Dead, Raksasa di Menteri B, dan Divine Shadow Clan tumbang satu persatu. Ditambah lagi, dengan Meng Bingsui yang mengurus para ahli dominator realm dari suku iblis raksasa, para ahli dari Heaven and Earth Divine Mansion, Kaitian Academy, dan Long Clan dengan mudah mengalahkan para leluhur suku iblis raksasa dan Divine Shadow Clan. Tak lama kemudian, pertempuran itu mencapai akhir. Pada akhirnya, semua mayat hidup, klan bayangan surgawi, klan dewa makanan, suku iblis raksasa, dan semua pembunuh musnah. Tidak ada satupun yang lolos. Yang Xiaotian memperkenalkan Meng Bingsui kepada Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning sambil tersenyum, ini Nona Meng. Yang Linger tersenyum pada Meng Bingsui, saudari Meng, kau hebat sekali, membunuh semua orang itu hanya dengan lambaian tanganmu. Baru saja, kekuatan dingin terhebat Meng Bingsui yang membekukan semua ahli mayat hidup dan klan bayangan surgawi, membuat Yang Linger sangat terkesan. Long Qingxuan dan Wan Ning juga datang, mengangguk dan tersenyum saat mereka memanggilnya Nona Meng. Dipuji oleh Yang Linger membuat Meng Bingsui sedikit malu, dia melambaikan tangannya dan tertawa, aku tidak sehebat itu, kakakmu lah yang paling hebat. Para wanita itu segera mulai mengobrol dan tertawa. Melihat para wanita bergaul dengan harmonis, Yang Xiaotian merasa lega. Di kejauhan, Chen Keiying dari Asosiasi Perdagangan Duobao menyaksikan para wanita itu tertawa bersama karena iri. Yang Mulia Duobao tertawa, Anda juga bisa mendekat dan menyapa. Chen Keiying ragu sejenak, lalu tersipu sedikit dan menggelengkan kepalanya. Saat pertempuran berakhir, malam pun tiba. Rumah surgawi langit dan bumi diterangi dengan terang benderang karena kegembiraan. Lautan tawa dan suara ceria. Semua murid bersukacita dan merayakan pertempuran hari ini. Leluhur Sekte Pedang Surga mengejutkan Wu Yin, leluhur kera raksasa, dan leluhur Phoenix Hitam berkumpul bersama, membahas pertempuran hari ini, yang sangat mengejutkan semua orang. Aku tak menyangka Tuan Muda Mansion telah menembus alam dominator, dan dia sudah berada di lapisan ke-6 dominasi. Ujar leluhur Phoenix Hitam dengan ekspresi rumit, mengingat hari ketika Yang Xiaotian mengikuti ujian masuk istana surgawi langit dan bumi. Rasanya hanya sekejap mata, dan Yang Xiaotian sudah menjadi seorang dominator. Dia telah sepenuhnya melampaui para leluhur istana surgawi langit dan bumi ini. Leluhur kera raksasa mengangguk sambil mendesah, memang, dengan kekuatan Mansion Tuan Muda, dia mungkin tak terkalahkan di bawah alam konfirmasi Dao. Pantas saja dia bilang pernah bertarung beberapa kali dengan Zantian tak terkalahkan di domain kekacauan. Sepertinya dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Namun, leluhur Sekte Pedang Langit yang mengejutkan, Wu Yin, berbicara dengan tegas, sekalipun Yang Xiaotian sekarang seorang dominator, dia tidak bisa melanggar aturan istana surgawi langit dan bumi. Dia tidak hanya membawa kedua istrinya ke istana surgawi langit dan bumi,
tetapi bahkan adik perempuannya. Bahkan Nona Meng telah dibawa ke istana surgawi langit dan bumi. Leluhur Phoenix hitam dan leluhur kera raksasa bertukar pandang, tetapi tidak berani menjawab. Keduanya tahu bahwa sejak Yang Xiaotian membunuh murid Wu Yin, Lin Wei, Wu Yin menyimpan dendam terhadap Yang Xiaotian. Pada saat ini, di dalam halaman Yang Xiaotian, Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan Meng Bingsui duduk di sekitar api unggun, mengobrol dan tertawa. Setelah mengetahui bahwa hanya Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning yang datang ke domain surgawi, sedangkan ayah dan ibu mereka masih di domain desolate, Yang Xiaotian bertanya tentang kultivasi dan kesehatan orang tua mereka. Yang Linger tertawa, "Kakak, jangan khawatir, ayah dan ibu baik-baik saja. Mereka berdua sekarang sudah menjadi orang suci bela diri, dan Tai Si senior sering membimbing mereka dalam kultivasi." Yang Xiaotian mengangguk. Kelompok itu punya banyak hal untuk dibicarakan dan berbincang hingga fajar. Meskipun Yang Linger mengatakan bahwa orang tua mereka sehat dan kini telah menjadi orang suci bela diri, Yang Xiaotian masih merindukan mereka. Ia memutuskan untuk mengunjungi wilayah terpencil beberapa hari lagi, dan jika orang tuanya bersedia, ia akan membawa mereka ke wilayah surgawi untuk tahun baru. Ketika Yang Linger dan yang lainnya mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin membawa orang tua mereka ke domain surgawi untuk tahun baru, mereka gembira dan berkata itu adalah ide bagus. "Kak, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menerima angpau tahun baru darimu," kata Yang Linger sambil tersenyum, "kali ini kau harus memberiku angpau yang besar." Yang Xiaotian terkekeh, "Baiklah, kakak akan memastikan memberimu amplop merah yang sangat besar." Bab 1642, Ketidakpuasan. Yang Linger mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan memberinya angpau besar untuk tahun baru tahun ini dan tertawa, "Aku tahu kakak laki-laki memperlakukanku dengan sangat baik." Long Qingxuan dan Wan Ning keduanya tertawa. Bahkan Meng Bingsui pun tertawa. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Surgawi Langit dan Bumi datang melapor pada Yang Xiaotian, mengatakan bahwa penguasa Keitian Liang Li dan Zumo sedang berada di luar, ingin menemui Yang Xiaotian. Yang Xiaotian segera membawa Long Qingxuan, Wan Ning, Yang Linger, dan Meng Bingsui keluar untuk menyambut Liang Li dan Zumo masuk. Liang Li tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, "Tuan datang, sebenarnya tidak banyak, yang ingin saya lakukan hanyalah bertemu dengan Anda, kedua menantu perempuan saya, dan Nona Linger. Dalam beberapa hari, guru berencana untuk kembali ke domain kekacauan. Dia sudah bertahun-tahun tidak kembali ke domain surgawi, dan kali ini dia kembali bersama penguasa Keitian dan Yang Xiaotian untuk memeriksa Akademi Keitian." Setelah mengetahui bahwa situasi Akademi baik-baik saja dan insiden dengan iblis dunia kekacauan dan Master Dewa Pengubur telah terselesaikan, dia memutuskan untuk kembali ke domain kekacauan. "Tuan kembali ke Chaos Domain secepat ini." Yang Xiaotian agak terkejut. Liang Li mengangguk dan tersenyum, "Tidak banyak yang bisa kulakukan di wilayah surgawi sekarang, aku harus kembali ke wilayah kekacauan. Lagi pula, paviliun buku di Akademi Guyi di wilayah kekacauan masih membutuhkannya." Kemudian dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Jika kamu punya waktu, datanglah mengunjungi Chaos Domain." Yang Xiaotian menjawab, "Baik, Guru, saya akan melakukannya." Pada saat itu, ia juga perlu kembali ke Chaos Domain untuk membersihkan sisa-sisa pasukan Invincible Zantian, Chaos Medicine God, dan lainnya. Selain itu, ia perlu menaklukkan atau melenyapkan Chaos Giant Kun yang ditindas oleh Origin Daoist bertahun-tahun yang lalu. "Adik kecil, kalau ada waktu, datanglah ke Akademi Keitian," kata Zumo sambil tersenyum. "Para siswa Akademi Keitian sudah menantikan kedatanganmu sejak mereka tahu kau kembali, mengharapkan bimbinganmu." Yang Xiaotian tersenyum, "Tentu, dalam beberapa hari, aku akan pergi ke Akademi Keitian." Dia juga ingin melihat Akademi Keitian. Akan tetapi, dia harus menunggu hingga dia kembali dari Desolate Domain. Kemudian, Liang Li berdiri dan mengeluarkan 3 cincin ruang angkasa, tersenyum pada Long Qingxuan, Wan Ning, dan Yang Linger, "Aku tidak punya banyak untuk diberikan kepada kalian bertiga. Ini adalah tanda kecil dari guru Anda. Sebagai seorang guru yang bertemu dengan para menantu perempuannya untuk pertama kalinya, tentu saja ia harus memberikan beberapa hadiah pertemuan." Yang Linger tersenyum manis, "Terima kasih, Guru." Long Qingxuan dan Wan Ning juga berdiri dan berterima kasih kepada Liang Li. Liang Li melambaikan tangannya sambil tersenyum, "Hal-hal ini hampir tidak layak disebutkan, jangan membencinya saat saatnya tiba." Setelah itu, Zumo juga memberikan hadiah pertemuan kepada Yang Linger,
Long Qingxuan, dan dua lainnya. Sebagai saudara senior, dia tentu tidak bisa ketinggalan. Melihat Zumo juga memberikan hadiah, Long Qingxuan dan yang lainnya memandang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum, karena ini hadiah dari kakak senior, terimalah. Identitasnya sebagai Master of Myriad Domains belum diumumkan di Divine Domain, jika tidak, pasti akan banyak yang mengantre untuk memberikan hadiah. Beginilah cara masyarakat bekerja, dimanapun Anda berada. Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya kemudian menerima hadiah Zumo dan berterima kasih padanya. Liang Li dan Zumo tinggal beberapa saat lagi sebelum berpamitan. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian berlatih di malam hari dan membimbing Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning dalam ilmu pedang dan kultivasi di siang hari. Sesekali, ia akan berjalan-jalan di dalam dan di luar rumah Dewa Langit dan Bumi bersama para wanita. Tentu saja, pada malam hari, Yang Xiaotian juga akan berlatih sungguh-sungguh dengan Long Qingxuan dan Wan Ning. Namun, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian sering membawa Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan Meng Bingsui berkeliaran di sekitar rumah surgawi langit dan bumi, dan kadang-kadang bahkan ke aula teknik, leluhur Sekte Pedang Langit mengejutkan Wu Yin menjadi marah. Sekitar sebulan kemudian, ketika Zhao Ming mengumpulkan para leluhur untuk membahas pemusnahan suku iblis raksasa dan klan bayangan surgawi, leluhur Sekte Pedang Langit yang mengguncang, Wu Yin, tiba-tiba berkata, Tuan Istana, menurut aturan Istana Surgawi Langit dan Bumi, tidak seorang pun murid, terlepas dari siapapun, diizinkan membawa keluarganya ke dalam istana. Aturan-aturan ini pasti diketahui oleh Tuan Muda Mansion, kan? Tapi akhir-akhir ini, dia tidak hanya membawa kedua istrinya ke mansion, tetapi juga adik perempuannya. Dia bahkan membawa Nona Meng ke istana surgawi. Yang paling berlebihan adalah, dia membawa beberapa orang ke aula teknik, tempat yang bahkan banyak murid tidak bisa masuk dengan bebas. Namun Tuan Muda Istana dengan santainya membawa beberapa orang luar ke aula teknik. Semakin banyak Wu Yin berbicara, semakin marah dia, hampir siap membanting meja. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi. Tak ada satupun leluhur yang bersuara. Leluhur Black Phoenix, leluhur kera raksasa, dan yang lainnya menatap Wu Yin dengan kaget. Apakah Wu Yin sudah gila? Zhao Ming, setelah beberapa saat tercengang, juga mengerutkan kening dan berkata, hal ini telah disetujui oleh Yang Mulia. Yang Mulia merujuk pada penguasa langit dan bumi. Wu Yin sepertinya sudah mengantisipasi perkataan Zhao Ming, lalu menambahkan, aturan Istana Surgawi Bumi tidak bisa diubah sesuka hati, bahkan oleh Yang Mulia, kan? Kalau begitu, bukankah semua aturan istana akan batal? Apakah ini berarti siapapun bisa mengabaikan aturan istana? Setelah mendengar Wu Yin mempertanyakan penguasa langit dan bumi, semua leluhur di aula mengubah ekspresi mereka. Wajah Zhao Ming menjadi gelap, dan dia berteriak, cukup. Kemudian dia memelototi Wu Yin, apakah kau mempertanyakan keputusan Yang Mulia? Wu Yin menjawab dengan suara berat, aku tidak berani. Aku hanya tidak puas dengan Tuan Muda Mansion yang membawa orang luar ke aula teknik mansion kita. Tidak puas? Tanya Zhao Ming sambil mencibir, kalau bukan karena adikku, siapa tahu istana surgawi masih ada sekarang. Kau mungkin sudah dibunuh oleh suku iblis raksasa. Kamu tidak puas. Apa hak Anda untuk merasa tidak puas? Kurasa kau tidak puas karena adikku membunuh muridmu saat itu. Zhao Ming melanjutkan, Wu Yin, jangan lupakan statusmu. Lin Wei adalah pemimpin muda klan iblis darah langit perak. Kau menyimpan dendam terhadap adik juniorku karena insiden Lin Wei. Apa maksudmu? Wajah Wu Yin berubah tidak senang karena teguran Zhao Ming. Saat itu, Zhao Ming berdiri, menunjuk Wu Yin, dan menegur, lagi pula, adik juniorku sekarang seorang dominator, dan kau hanyalah seorang supreme. Menantang dan mempertanyakan seorang dominator berulang kali, apa kau mau mati dengan tergesa-gesa? Wajah Wu Yin memerah. Jika Anda tidak puas dengan keputusan Yang Mulia, Anda memiliki pilihan untuk meninggalkan istana surgawi dan bumi, kata Zhao Ming tegas. Wu Yin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan menatap Zhao Ming, memangnya kenapa kalau aku pergi? Apa kau pikir aku peduli dengan rumah surgawi dan bumi ini? Setelah itu, dia langsung pergi. Leluhur Black Phoenix dan leluhur lainnya menyaksikan Wu Yin pergi dengan ekspresi kompleks. Pada hari yang sama, Wu Yin memimpin para ahli Sekte Pedang Langit mengejutkan dalam penarikan mundur penuh dari Istana Dewa Langit dan Bumi. Mengenai masalah ini, meskipun Yang Xiaotian mendengarnya, dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, beberapa hari kemudian,
berita menyebar bahwa leluhur Sekte Pedang Langit mengejutkan Wu Yin dan beberapa ahli sekte disergap dan dibunuh oleh para ahli sekte iblis dalam perjalanan. Berita ini menyebar dan mengejutkan semua pihak. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian berangkat kembali ke Desolate Domain. Dengan kecepatan gerak ruang waktunya yang seketika, jika tidak terjadi kecelakaan, dia bisa membawa ayah dan ibunya ke domain surgawi untuk merayakan tahun baru reuni. Bab 1643, Yang Mulia, Anda telah kembali. Karena dia tidak dapat membawa orang lain untuk pergerakan seketika ruang waktu, kali ini, Yang Xiaotian kembali ke Desolate Domain sendirian. Dengan gerakan seketika ruang waktunya yang berkesinambungan, dia akhirnya kembali ke Desolate Domain. Menatap Desolate Domain di hadapannya, Yang Xiaotian dipenuhi emosi, lalu terbang kembali ke benua Zongtian. Segera, dia kembali ke benua Zongtian. Yang Xiaotian menentukan arahnya dan terbang menuju kota Kaisar Surgawi. Namun, saat melewati aula utama Aula Dewa Pengobatan, Yang Xiaotian berhenti sejenak, dengan santai memasuki aula utama Aula Dewa Pengobatan, dan melihat bahwa aula utama Aula Dewa Pengobatan tidak banyak berubah dari masa lalu. Satu-satunya perubahan adalah di dalam aula utama Aula Dewa Pengobatan, kini ada tungku kuali. Di tengah aula, ada tungku kuali yang dikelilingi oleh barisan larangan besar, yang mengizinkan orang hanya untuk menonton tetapi tidak untuk menyentuh. Melihat tungku kuali ini, Yang Xiaotian tersenyum. Tungku kuali ini adalah salah satu yang pernah ia gunakan di masa lalu. Kala itu, dia menggunakan tungku kuali ini untuk memurnikan pil pemecah dewa, dilindungi oleh para dewa, bergabung dengan Balai Dewa Pengobatan di benua Zongtian, dengan upacara penyempurnaan pil yang dipimpin oleh Dewa Pengobatan Senior Qitian, Master Balai Agung Balai Dewa Pengobatan. Karena ia memurnikan pil pemecah dewa, yang dilindungi oleh para dewa, ia disebut alkemis pelindung surgawi. Tentu saja, di Desolate Domain, ia memiliki banyak gelar, seperti Divine Yang, dan Primordial Universe Emperor. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari aula dalam. Dewa Pengobatan 9 Perubahan sungguh menakjubkan. Ia benar-benar membuktikan diri sebagai murid baru Dewa Pengobatan Qitian. Ia telah menyempurnakan pil penghancur dewa dan dilindungi oleh para dewa. Seru sekelompok murid alkemis di aula dalam dengan penuh semangat. Pil pemecah dewa, dilindungi oleh para dewa. Sejak Yang Mulia Kaisar Alam Semesta Primordial, belum ada seorang pun yang mampu menyempurnakan pil penghancur dewa, yang dilindungi oleh para dewa, kan? Kerumunan itu ramai dengan diskusi. Yang Xiaotian merasakan gejolak di hatinya dan berjalan menuju aula dalam. Setibanya di aula dalam, dia melihat kerumunan orang mengelilingi seorang pemuda, yang sedang memegang ramuan, baru saja memurnikan pil pemecah dewa, yang dilindungi oleh para dewa. Tampaknya pemuda ini adalah murid baru Dewa Pengobatan Senior Qitian. Pemuda itu menatap ramuan di tangannya dan tertawa terbahak-bahak, pil penghancur dewa ini, yang dilindungi para dewa, tampaknya tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Suatu hari nanti, aku akan menyempurnakan pil penghancur dewa yang kualitasnya bahkan lebih tinggi, melampaui alkemis pelindung dewa. Yang Xiaotian memandangi ramuan di tangan pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ramuan di tangan pemuda itu memang mengumpulkan bayangan roh-roh suci, bayangan itu sangat redup, masih jauh lebih lemah daripada pil pemecah dewa, yang dilindungi para dewa, yang telah ia sempurnakan di masa lalu. Tepat saat Yang Xiaotian hendak pergi, tiba-tiba, sesosok anggun berjalan masuk. "Adik, guru ingin kamu datang," kata sosok anggun itu. Orang itu tidak lain adalah Ren Xiaoxue, murid Dewa Pengobatan Qitian. Setelah berbicara, Ren Xiaoxue hendak pergi ketika tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Sosok ini telah muncul dalam mimpinya berkali-kali. Seluruh tubuhnya gemetar, ia berdiri diam, matanya yang indah terbelalak, dipenuhi rasa tak percaya. Meskipun Yang Xiaotian membelakanginya, ia tetap mengenali sosok itu. Air mata memenuhi mata indahnya. Pemuda itu dan segerombolan apoteker di aula menyadari keanehan Ren Xiaoxue, terkejut, dan menoleh ke arah sosok biru pucat di tengah kerumunan yang tengah ditatap Ren Xiaoxue. Yang Xiaotian merasakan tatapan Ren Xiaoxue dan berbalik. Ren Xiaoxue melihat wajah Yang Xiaotian dengan jelas, tubuhnya yang halus bergetar, air mata mengalir. "Yang Mulia, Anda telah kembali." Semua orang membeku. "Yang Mulia, mungkinkah pemuda ini adalah raja suatu kerajaan?" Kerumunan itu belum menyadari banyak hal. Yang Xiaotian melihat kegembiraan Ren Xiaoxue, mengangguk sambil tersenyum. "Ya, baru saja kembali dari luar. Apakah Senior Qitian baik-baik saja?"
Baru saja kembali dari luar. Banyak orang terkejut. Menyadari sesuatu. Dialah Yang Mulia, Kaisar Alam Semesta Primordial. Yang Mulia telah kembali. Tiba-tiba, beberapa dewa farmasi mengenali Yang Xiaotian dan berseru penuh semangat. Apa, Yang Mulia, Kaisar Alam Semesta Primordial? Yang Mulia telah kembali. Kerumunan itu pun meledak. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan gembira. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum pada semua orang. Tak lama kemudian, Dewa Pengobatan Qitian pun mendengar kabar kembalinya Yang Xiaotian, lalu keluar dari istananya dan melangkah ke arah Yang Xiaotian. Jenggotnya bergetar karena kegirangan. Anak Yang, kau telah kembali. Senang sekali kau kembali. Yang Xiaotian tersenyum pada Dewa Pengobatan Qitian sambil menangkupkan tinjunya, senior. Dewa Pengobatan Qitian menyeka air matanya, lalu tiba-tiba tertawa, beberapa tahun ini, aku penasaran sampai ke tingkat mana kemampuan alkimiamu meningkat. Karena kau sudah kembali, kenapa tidak kau tunjukkan sedikit saja pada kami, dan biarkan kami semua di Aula Dewa Pengobatan membuka mata. Dia tahu murid barunya itu sombong dan sering membanggakan diri karena melampaui Yang Xiaotian, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Yang Xiaotian untuk memamerkan keahliannya dan mengekang kesombongan muridnya. Seketika semua master dari Balai Dewa Pengobatan ikut berkomentar. Yang Xiaotian tersenyum, baiklah kalau begitu. Tak lama kemudian, Balai Dewa Pengobatan menyiapkan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil pemecah dewa. Melihat material di tanah, Yang Xiaotian tidak menggunakan tangannya. Ia hanya mengembuskan napas ke depan, dan semua material itu berterbangan, berputar terus-menerus di udara. Saat material-material itu berputar, api surgawi dalam diri Yang Xiaotian meledak. Seketika, api surgawi itu mengelilingi material-material itu, terbang mengitarinya. Tak lama kemudian, bahan-bahan tersebut meleleh dan berubah menjadi cairan, lalu mengembun menjadi bentuk pil. Pada saat pil itu terbentuk, bayangan roh-roh suci muncul entah dari mana, melindungi pil penghancur dewa ini. Terlebih lagi, semua orang memperhatikan bahwa bayangan roh surgawi ini tidak hanya luar biasa padat, tetapi juga berwarna keemasan. Mengisi udara dengan keagungan surgawi. Semua orang tercengang. Apakah dia baru saja menyempurnakan pil pemecah dewa, yang dilindungi para dewa, seperti itu? Yang Xiaotian berdiri di sana, bahkan tanpa menggerakkan tangannya. Dia baru saja melesat maju. Lalu biarkan api surgawi melelehkan material-material itu menjadi cair. Pemandangan ajaib ini membuat semua orang, termasuk Dewa Pengobatan Qitian, terkagum. Dewa Pengobatan Qitian, meskipun ia menduga tingkat alkimia Yang Xiaotian akan sangat tinggi setelah berabad-abad berlalu, tetap saja ia mendapati teknik alkimia Yang Xiaotian jauh melampaui ekspektasinya. Ren Xiaoxue juga sangat terguncang oleh pria di hadapannya sekali lagi. Adapun murid baru Dewa Pengobatan Qitian, melihat ramuan di tangannya, dia hanya merasa bahwa ramuan di tangannya sangat jelek dan tak tertahankan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa Yang Xiaotian berada di luar jangkauannya. Yang Xiaotian, di sisi lain, menatap pil pemecah dewa dengan tenang. Dengan tingkat alkimianya saat ini, memurnikan pil fana ini tentu saja tidak mengharuskannya untuk bertindak, ia hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api surgawi dan memurnikannya. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi ke Istana Dewa Pengobatan Qitian, bernostalgia dengan Dewa Pengobatan Qitian, sementara Ren Xiaoxue mendengarkan dengan tenang di samping. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Pengobatan Qitian, dan kemudian pergi ke kota Kaisar Surgawi. Yang Xiaotian berjalan di jalan-jalan kota Kaisar Surgawi. Kota Kaisar Surgawi lebih makmur dan berkembang dari sebelumnya. Saat itu, sebelum Yang Xiaotian pergi, ia telah menyatukan benua Zongtian, benua gelap, dan benua terang. Bahkan setelah bertahun-tahun pergi, tak ada benua atau sekte yang berani menimbulkan masalah di kota Kaisar Surgawi. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Xiaotian menggunakan gerakan seketika ruang waktu, melewati batasan Istana Kaisar Surgawi, memasuki Istana Kaisar Surgawi. Kata, Bab 1644, Gunung Suci Kunlun telah terbang. Di dalam Istana Kaisar Surgawi awal Yang Agung sedang berdiskusi tentang Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning dengan Yang Chao dan Huang Ying. Sudah bertahun-tahun, aku tidak tahu bagaimana kabar Linger dan yang lainnya, apakah mereka sudah bertemu Xiaotian, kata Huang Ying cemas. Yang Chao memegang tangan Huang Ying dan berkata, jangan khawatir,
Linger dan yang lainnya memiliki baju sirah dan jimat dewa yang ditempa Xiao Tian untuk melindungi mereka, mereka tidak akan mendapat masalah. Lalu ia menambahkan, aku lebih khawatir pada bocah Xiao Tian itu. Sudah ratusan tahun berlalu, aku penasaran bagaimana kabar anak itu sekarang. Saat berbicara, wajah Yang Chao dipenuhi kekhawatiran. Huang Ying juga penuh dengan kekhawatiran. Arus hangat mengalir melalui hati Yang Xiao Tian saat dia berjalan masuk dari luar. Ayah, ibu. Yang Chao dan Huang Ying sedang mengobrol ketika tiba-tiba mereka mendengar seseorang memanggil ayah dan ibu. Suara yang familiar itu membuat mereka tertegun, karena mereka membelakangi Yang Xiao Tian dan tidak melihatnya, membuat mereka mengira mereka salah dengar. Namun, mata Kaisar Langit Agung permulaan melebar saat dia menatap mereka berdua, dan bangkit dengan gembira, Xiao Tian. Xiao Tian, mendengar ini, Yang Chao dan Huang Ying segera menoleh. Mereka berdua melihat sosok yang menghantui mimpi mereka. Huang Ying dengan gembira melangkah maju dan memeluk Yang Xiao Tian. Nak, benarkah itu kamu? Kamu sudah kembali. Yang Chao juga sangat bersemangat. Huang Ying kemudian dengan gembira menyentuh wajah Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian menatap orang tuanya yang gembira dan berkata, Ayah, Ibu, ini aku kembali. Kemudian ia menambahkan, di alam surgawi, aku sudah melihat Linger, King Xuan, dan Wan Ning. Mereka semua baik-baik saja. Huang Ying mengangguk penuh semangat. Bagus, itu bagus. Yang Chao tertawa gembira, setelah ratusan tahun, kau akhirnya memutuskan untuk kembali dan menemui ayahmu yang tua. Yang Xiao Tian merasa sedikit malu, lalu terkekeh, setelah itu, aku pergi ke alam lain, tapi aku sudah lama ingin kembali menemui kalian, ayah dan ibu. Kaisar Langit Agung tertawa, kembalinya Xiao Tian adalah peristiwa besar bagi benua Zongtian, aku harus mengumumkannya kepada dunia agar semua orang dapat merayakannya bersama. Yang Xiao Tian terkekeh, mempersilakan Kaisar Langit Agung permulaan untuk melanjutkan. Lagi pula, semua orang senang. Ia berkata kepada Yang Chao dan Huang Ying, Ayah, Ibu, kali ini aku kembali, aku ingin mengajak kalian ke alam surgawi untuk tahun baru. Bagaimana menurutmu? Yang Chao dan Huang Ying tercengang. Pergi ke Divine Domain untuk tahun baru. Kaisar Langit Awal yang Agung juga terkejut. Xiao Tian, apakah tempat yang kau kunjungi disebut wilayah surgawi? Tanya Yang Chao bingung. Ya, Yang Xiao Tian mengangguk, lalu menjelaskan secara singkat situasi wilayah surgawi kepada semua orang. Tapi lorong ruang angkasa itu sulit dilalui, kan? Kita hanya di alam bela diri suci, Yang Chao mengungkapkan kekhawatirannya. Yang Xiao Tian tertawa, tidak apa-apa, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membawamu melewati lorong angkasa. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi ke domain surgawi bersamamu saat itu. Yang Chao dan Huang Ying menyetujui hampir tanpa banyak berpikir. Jika mereka bisa pergi ke alam surgawi, tentu saja mereka berharap bisa bersama putra, putri, dan menantu mereka. Kaisar Langit Agung Awal terkekeh kecut, Xiao Tian, apakah kau berencana pergi lagi setelah kembali? Lagi pula, ketika kau pergi, siapa yang akan mengurus urusan Istana Langit? Awalnya, ia telah menyerahkan posisi Kaisar Istana Surgawi kepada Yang Xiao Tian, tetapi Yang Xiao Tian memintanya untuk terus mengelolanya. Ia berjuang selama ratusan tahun lagi, tetapi ia benar-benar tidak dapat bertahan lagi karena masa hidupnya hampir habis. Yang Xiao Tian tertawa, senior pemula hebat, aku punya cara bagimu untuk menerobos ke alam dewa-dewa. Kaisar Langit Agung permulaan terkejut dan berseru, apa katamu? Kau punya cara agar aku bisa menerobos ke alam dewa-dewa? Yang Xiao Tian mengangguk. Jika Kaisar Surgawi Awal yang Agung dapat menerobos ke alam dewa-dewa, maka tidak perlu khawatir tentang masa hidupnya yang hampir habis. Di masa lalu, dia tidak mempunyai cara bagi Kaisar Surgawi Awal yang Agung untuk menerobos ke alam dewa-dewa, tetapi sekarang dia dapat mencapainya sepenuhnya. Jika itu adalah dewa surgawi lainnya, dia tidak dapat menjamin terobosan yang mulus ke alam dewa-dewa, tetapi Kaisar Surgawi Awal yang Agung telah terjebak di puncak lapisan ke-10 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Membantu Kaisar Surgawi Awal yang Agung untuk menerobos bukanlah suatu masalah. Melihat Yang Xiao Tian mengangguk, detak jantung Kaisar Surgawi Awal Agung meningkat, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Ia telah terjebak di puncak lapisan ke-10 selama bertahun-tahun, selalu tak mampu menembus alam dewa-dewa, dan keliru jika dikatakan ia tak ingin menembusnya. Seberapa yakin dirimu? Kaisar Langit Awal yang Agung bertanya kepada Yang Xiao Tian dengan hati-hati, sangat gugup. Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata,
Tenang saja, senior, saya 100% yakin. 100%. Kaisar Langit Agung Permulaan sangat terkejut dari lubuk hatinya. Awalnya, ia berpikir meskipun Yang Xiaotian punya cara, keyakinannya tidak akan tinggi. Namun, ternyata Yang Xiaotian 100% yakin. Itu berarti dia pasti mampu menerobos ke alam dewa-dewa. Memikirkan hal ini, Kaisar Langit Awal yang agung menjadi tak terkendali kegembiraannya. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak serta-merta membantu Kaisar Langit Agung Permulaan menerobos ke alam dewa-dewa, melainkan terlebih dahulu menggunakan pohon surgawi kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk membantu membentuk kembali seluruh tubuh Kaisar Langit Agung Permulaan, urat surgawi, dan dantiannya. Setelah memperlebar urat nadi dewa dan dantiannya hingga ekstrim serta membentuk kembali tubuh fisiknya, dia mengizinkannya menelan pil surgawi abadi kesengsaraan ke-15 yang telah dimurnikan dan dikultivasikannya. Setelah berkultivasi selama setengah bulan penuh, Yang Xiaotian kemudian menggunakan kekuatan sucinya untuk membantu menerobos ke alam dewa-dewa dalam satu upaya. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian juga menggunakan pohon surgawi kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk membentuk kembali seluruh tubuh orang tuanya, membentuk kembali tubuh fisik mereka sehingga kecepatan kultivasi mereka akan lebih cepat di masa mendatang. Saat berita tentang kembalinya Yang Xiaotian menyebar, banyak ahli dari semua pihak bergegas ke pengadilan surgawi, ingin bertemu Yang Xiaotian. Setelah Kaisar Langit Agung Permulaan berhasil menerobos ke alam dewa-dewa, Yang Xiaotian tidak bergegas kembali ke wilayah surgawi tetapi berencana kembali ke benua Dewa Biru untuk memeriksa semua orang di Istana Dewa Biru dan menemui Beruang Biru. Pada saat yang sama, dia perlu pergi ke benua Pedang Segudang untuk mengklaim Gunung Suci Kunlun. Setelah mengucapkan sepatah kata kepada orang tuanya, Yang Xiaotian menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk meninggalkan benua Zongtian, dengan cepat kembali ke benua Dewa Biru. Dulu, butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk bepergian dari benua Dewa Biru ke benua Zongtian, tetapi sekarang bahkan tak butuh sehari pun untuk kembali ke benua Dewa Biru. Di hari yang sama, ia kembali ke benua Dewa Biru, kembali ke rumah Dewa Biru, dan bertemu Beruang Biru. Melihat Yang Xiaotian, Beruang Biru Langit dan Dewa Pedang Silong dari Istana Dewa Biru Langit sangat gembira. Seluruh Istana Dewa Biru Langit tentu saja sangat gembira. Setelah mengetahui bahwa benua Dewa Azure dan rumah Dewa Azure baik-baik saja, Yang Xiaotian pergi keesokan harinya. Sebelum pergi, Yang Xiaotian juga menggunakan pohon surgawi kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk mengubah urat surgawi dan dantian beruang Azure dan beberapa pemimpin rumah Dewa Azure demi memastikan kultivasi yang lebih lancar di masa depan. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengunjungi keluarga dua ayah mertua, meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi sebelum tiba di benua Pedang Segudang melalui gerakan seketika ruang waktu. Ketika dia tiba di Gunung Kunlun Surgawi, menatap Gunung Kunlun Surgawi di hadapannya, dengan satu tangan saja, seluruh Gunung Kunlun Surgawi mulai bergetar. Namun, Gunung Suci Kunlun lebih berat dari yang dibayangkannya, dan tanpa menggunakan kekuatan alam segudang, dia tidak dapat mengangkatnya sepenuhnya. Yang Xiaotian harus menggunakan kekuatan alam segudang. Di bawah kekuatan-kekuatan alam segudang, Gunung Suci Kunlun bergetar hebat dan akhirnya mulai terangkat perlahan dari tanah. Saat Gunung Suci Kunlun terangkat dari tanah, gelombang kejut yang mengerikan menyapu langit dan bumi, membuat khawatir para penguasa kota di sekitarnya. Apa yang terjadi? Kenapa Gunung Suci Kunlun melayang? Seorang leluhur terbang keluar kota, melihat pemandangan di depannya, ketakutan dan pucat. Bab 1645, memindahkan seluruh keluarga ke domain surgawi. Tokoh-tokoh kuat di benua Pedang Segudang semuanya tercengang saat melihat Gunung Suci Kunlun terbang. Gunung Suci Kunlun berdiri tegak di atas benua Pedang Seribu Pedang, dan meski mendapat serangan dahsyat dari segala arah, bahkan di tengah pertempuran yang terjadi di sana, gunung itu tetap tak tergoyahkan. Sekarang, ia benar-benar terbang. Ada seseorang di atas sana. Seru seseorang tiba-tiba, melihat sosok biru samar berdiri di atas Gunung Kunlun Divine. Semua orang tercengang. Akan tetapi, sosok biru samar ini diselimuti oleh kekuatan misterius, yang membuat mustahil bagi siapapun untuk mengenali ciri-ciri mereka dengan jelas. Meskipun orang banyak tidak dapat melihat wajah orang itu, mereka dapat mengetahui bahwa sosok inilah yang telah mengangkat seluruh Gunung Kunlun Surgawi dari tanah. Melihat kejadian itu semua orang menjadi ketakutan hingga kaki mereka melemah. Kekuatan macam apa yang bisa mengangkat seluruh Gunung Suci Kunlun? Konon katanya,
Bahkan penguasa langit dan bumi serta kaisar langit yang sunyi pun tak sanggup menggoyahkan gunung suci Kunlun. Namun sekarang, orang misterius ini telah mengangkatnya dengan mudah. Apa yang sedang dia coba lakukan? Seorang tetua tersentak kaget, matanya melebar, mungkinkah dia memang berniat melakukannya? Sambil memikirkan apa yang hendak dilakukan sosok misterius itu, si tetua menarik napas tajam karena takut. Para ahli lainnya juga tampaknya menyadari sesuatu, menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh ketakutan. Akhirnya, dengan usaha penuh Yang Xiaotian menggunakan kekuatan alam segudang, Gunung Suci Kunlun diangkat ke udara olehnya, dan kemudian semua orang melihat gunung itu dibawa dan menghilang ke langit. Dalam sekejap mata, ia lenyap di balik cakrawala. Gunung Kunlun Divine, hilang. Semua orang tak percaya. Orang-orang bergegas menuju lokasi asli Gunung Suci Kunlun, tetapi tanah tempat gunung itu dulu berdiri kini benar-benar gersang. Itu benar-benar hilang. Semua orang berdiri tercengang, menatap hamparan tanah kosong. Siapa dia? Setelah sekian lama, seorang tetua bertanya dengan bingung. Namun tidak ada jawaban. Tidak seorang pun tahu siapa sosok misterius ini, atau dari mana asalnya. Setelah meninggalkan benua pedang segudang dengan Gunung Surgawi Kunlun, Yang Xiaotian terbang ke wilayah laut tak berpenghuni, di mana ia mendirikan formasi penghalang di sekelilingnya dan mulai memurnikan dan mengasimilasi Gunung Surgawi Kunlun. Gunung Suci Kunlun begitu berat sehingga akan terlalu lambat untuk membawanya kemana-mana tanpa menyempurnakan dan mengasimilasinya. Namun, ketika Yang Xiaotian mencoba meneteskan setetes darah, ia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat di bawah Gunung Kunlun Divine yang tidak dapat ditembus oleh darahnya. Ketika Yang Xiaotian mencoba berbagai metode, dia masih belum mampu membiarkan kekuatannya meresap ke kedalaman Gunung Suci Kunlun. Meskipun dia bisa menggerakkan Gunung Suci Kunlun, dia tidak bisa memurnikan dan mengasimilasinya. Gunung Surgawi Kunlun, seperti benih iblis bawaan, membutuhkan waktu dan metode untuk menyempurnakan dan mengasimilasinya, kata Master Ding. Tuan Ding, maksudku, kita butuh teknik kultivasi khusus untuk menyempurnakan dan mengasimilasi Gunung Suci Kunlun. Tanya Yang Xiaotian. Aku akan memberimu seperangkat seni pengendalian gunung untuk dipahami terlebih dahulu dan mencobanya setelahnya, kata Master Ding, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Tak lama kemudian, teknik kultivasi untuk seni pengendalian gunung muncul di pikiran Yang Xiaotian. Yang Xiaotian segera menyelami pemahaman. 2 hari kemudian, Yang Xiaotian sepenuhnya memahami seni gunung kontrol. Ketika ia mencoba menggunakannya, tiba-tiba, kekuatan bumi yang tak terbatas melonjak dari daerah sekitarnya, membentuk simbol-simbol, dan kemudian menembus Gunung Surgawi Kunlun. Yang Xiaotian senang ketika rune seni gunung pengendali berhasil menembus kekuatan Gunung Suci Kunlun dan meresap ke dalamnya. Melihatnya efektif, Yang Xiaotian mempercepat penerapan seni gunung kontrol. Kekuatan bumi yang tak terbatas membentuk simbol-simbol dan mengalir ke kedalaman Gunung Surgawi Kunlun. Seiring makin banyaknya rune bumi yang menyusup ke kedalaman gunung, cahaya suci Gunung Suci Kunlun pun menjadi semakin intens. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya merasakan hubungan hati dan darah dengan Gunung Surgawi Kunlun. Ketika Yang Xiaotian mencoba mengendalikan Gunung Suci Kunlun, gunung itu berubah menjadi aliran cahaya, swoosh, kecepatannya luar biasa. Sungguh tak tertandingi sebelumnya. Dulu, membawa Gunung Suci Kunlun membuat lengannya sakit, tetapi sekarang, dia tidak merasakan beban apapun. Yang Xiaotian mengendalikan Gunung Suci Kunlun dan langsung menuju kembali ke benua Zongtian. Setelah kembali ke benua Zongtian, Yang Xiaotian menyimpan Gunung Suci Kunlun. Menurut Master Ding, Gunung Suci Kunlun ini mungkin merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh tokoh penting dari era kesepian, dan mungkin berguna saat mereka mencapai alam atas. Setelah kembali ke benua Zongtian, Yang Xiaotian berjalan-jalan santai bersama orang tuanya. Istana Kaisar Surgawi benar-benar luas, dan ada banyak tempat yang belum dijelajahinya selama bertahun-tahun itu. Setengah bulan berlalu, baru setelah itu dia berangkat bersama orang tuanya menuju ke alam surgawi. Yang Xiaotian, dalam perjalanan pulang ke domain surgawi ini, hanya ditemani oleh Kaisar Langit Awal yang agung dan beberapa Raja Langit. Dengan bantuan Yang Xiaotian, Kaisar Surgawi Awal yang agung telah sepenuhnya stabil di alam guru surgawi. Kaisar Surgawi Awal yang agung tampak bersinar, dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat tidak pasti berapa lama orang tuanya akan berada di domain surgawi sebelum kembali ke domain desolate, Yang Xiaotian membawa beberapa orang yang dikenalnya ke domain surgawi untuk membantu mencegah orang tuanya merasa rindu kampung halaman.
Misalnya, ia membawa serta pemimpin klan suku Kurcaci, yang telah menemani orang tuanya selama bertahun-tahun, serta ular piton guntur biru, kilin api es, dan binatang berlapis baja emas, Xiao Jin. Xiao Jin telah mengikutinya paling lama, sejak mereka berada di rumah keluarga Yang. Orang-orang ini sudah berada di istana Kaisar Surgawi, jadi sangatlah mudah bagi Yang Xiaotian untuk membawa mereka. Setelah mendengar bahwa mereka akan mengikuti Yang Xiaotian dan Yang Chao ke domain surgawi, Xiao Jin dan Azure Thunder Python, serta yang lainnya, sangat gembira dan gembira. Dengan diiringi oleh Kaisar Langit Agung Awal dan beberapa Raja Langit yang mengantar mereka, Yang Xiaotian membawa orang tuanya dan Xiao Jin ke lorong angkasa yang menghubungkan kedua wilayah itu. Kekuatan terowongan ruang angkasa terus-menerus menekan Yang Chao dan yang lainnya. Namun, dengan kekuatan Yang Xiaotian yang melindungi mereka, kekuatan terowongan luar angkasa secara alami tidak dapat mendekati Yang Chao dan yang lainnya. Semua orang dengan selamat melewati terowongan luar angkasa dan tiba di domain surgawi. Setibanya di domain surgawi, Yang Chao dan yang lainnya terpikat oleh langit berbintang yang megah dan luas di domain surgawi. Merasakan energi spiritual yang melimpah dari domain Qi di domain surgawi, semua orang merasa takjub. Xiao Tian, roh Qi domain surgawi ini mungkin 10 kali lebih tebal daripada benua Zongtian, kan? Tanya Yang Chao. Yang Xiao Tian tertawa, ketika kita sampai di rumah surgawi langit dan bumi, keadaannya akan lebih buruk lagi. Ayo pergi, kita akan kembali ke rumah surgawi langit dan bumi untuk tahun baru. Linger dan yang lainnya sedang menunggu kita. Yang Xiaotian mengemudikan kapal terbang naga kesengsaraan, membawa semua orang menuju benua terpencil. Akan tetapi, karena menganggap kurang tepat jika ada sekelompok besar orang suci bela diri yang tinggal di rumah Dewa Langit dan Bumi, Yang Xiaotian memerintahkan pemimpin klan naga emas di kota sunyi dekat rumah Dewa Langit dan Bumi untuk membelikan sebuah rumah besar untuknya. Dengan cara ini, orang tuanya, Xiao Jin, Azure Thunder Python, dan yang lainnya dapat bebas datang dan pergi sesuka hati tanpa perlu khawatir dengan peraturan Heaven and Earth Divine Mansion. Ketika Yang Xiaotian tiba di kota terpencil, pemimpin klan naga emas telah membeli sebuah rumah besar yang luar biasa besar di kota terpencil, di lokasi terbaik dan paling makmur, dibangun dengan material terbaik. Pemimpin klan naga emas bahkan telah menata ulang rumah itu sekali lagi. Bab 1646, seorang pelayan rendah, berlututlah di hadapanku. Setibanya di Desolate City, memandangi perkebunan luas di hadapan mereka, merasakan kekayaan energi spiritual alam, dan menyentuh material tingkat dewa yang tak teridentifikasi di dalam perkebunan itu, semua orang bersorak kegirangan, bak anak-anak. Saat itu, Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan Meng Bingsue sudah mengetahui kedatangan Yang Chao dan Huang Ying dan sedang menunggu di kediaman. Ketika Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya tiba, mereka semua dengan gembira berkeliling kediaman. Kakek, apakah ini kayu surgawi naga langit? Binatang bertanduk emas menatap sepotong kayu surgawi di dalam kediaman dengan takjub dan bertanya kepada tetua klan naga emas. Mendengar dirinya dipanggil kakek oleh binatang bertanduk emas, tetua naga emas terkejut. Panggilan ini, kedengarannya cukup unik, ya. Dia menatap binatang naga emas dan tersenyum ramah, ya, ini kayu surgawi naga langit. Lalu dia tertawa dan berkata, "Nak, kau tahu banyak, bahkan mengenali kayu surgawi naga langit." Mendengar pujian dari tetua naga emas, binatang bertanduk emas sangat senang, menyeringai, dan berkata, "Tuan muda punya banyak buku. Aku membacanya ketika ada waktu luang, jadi aku tahu." Yang Xiaotian mendengarnya dan tertawa, "Jadi, kamu harus membaca lebih banyak buku di masa depan." "Baik, Tuan muda." Binatang bertanduk emas itu tertawa, mengibaskan ekornya, dan terus menjelajah, mencari-cari material lain di tanah yang dikenalinya. Namun, meskipun kediaman ini sudah cukup luas, setelah berjalan-jalan, Yang Xiaotian masih merasa kediaman ini kecil. Meskipun kediaman ini dapat menampung puluhan ribu orang, dibandingkan dengan istana Kaisar Surgawi di wilayah terpencil, kediaman ini jauh lebih kecil. Oleh karena itu, Yang Xiaotian meminta sesepuh naga emas untuk membeli tanah di sekitarnya untuk memperluas tanah tersebut, setidaknya menggandakan ukurannya. Tetua naga emas patuh dan pergi. Tak lama kemudian, sesepuh naga emas telah membeli semua tanah di sebelah kiri dan kanan, dan Yang Xiaotian segera menggabungkan kedua tanah di kedua sisi, memperluas tanah itu 2 kali lipat ukurannya. Setelah memperluas kawasan itu, Yang Xiaotian merenovasinya sepenuhnya.
Dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan terbaik yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun. Bahan-bahan ini, bahkan banyak keluarga orang suci di 4 dunia Institut Suci Agung tidak memilikinya. Bahkan sesepuh naga emas sangat terkejut saat melihat bahan-bahan ini, merasa seperti orang desa karena ada begitu banyak bahan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat bahan-bahan ini, dia tahu bahan-bahan ini jauh lebih unggul daripada bahan-bahan apapun yang diketahuinya, sepenuhnya melampaui pemahamannya. Mungkinkah ini material tingkat Dao? Memikirkan hal ini, sesepuh naga emas sangat terguncang. Bagaimana mungkin Yang Mulia memiliki begitu banyak material tingkat Dao? Dia terkejut, bingung, dan tidak dapat memahaminya. Karena bahkan Chaos Domain sama sekali tidak mungkin memiliki begitu banyak material tingkat Dao. Berkat transformasi yang dilakukan oleh Yang Xiaotian dengan material yang tak terhitung jumlahnya, seluruh perkebunan memancarkan aura roh kudus yang luar biasa. Yang Xiaotian juga membentuk beberapa susunan besar yang menyelimuti seluruh perkebunan, meningkatkan kemampuan bertahan dan menyerang, serta mempercepat dan memperkuat pengumpulan energi spiritual di seluruh perkebunan. Bahkan sesepuh naga emas merasakan pori-porinya terbuka lebar hanya dengan menarik napas, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi jauh lebih ringan. Jika sesepuh naga emas merasa seperti itu, hasil yang jauh lebih baik dapat diharapkan untuk Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya yang hanya berada di alam martial Sein. Semua orang merasakan bahwa satu tarikan napas saja memiliki efek yang lebih baik daripada 10 hari kultivasi keras sebelumnya. Jika kau ingin berkultivasi, lakukanlah di sini, pilihlah sebuah ruangan, kata Yang Xiaotian kepada tetua naga emas. Mendengar ini, tetua naga emas sangat gembira, bersujud di tanah, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Yang Mulia. Yakinlah, Yang Mulia, hamba tua ini tidak akan mengecewakan Anda. Yang Xiaotian mengangguk. Dia bermaksud agar sesepuh naga emas tinggal di sini untuk berkultivasi, juga agar dia melindungi keluarganya. Tentu saja, hanya tetua naga emas saja tidak cukup, jadi ia memanggil Aurui dan 10 leluhur klan panjang dari Aula Naga Leluhur Pelindung Benua Naga Leluhur untuk datang ke kota terpencil. Mulai sekarang, Aurui dan 10 orang lainnya, bersama tetua naga emas, akan melindungi keluarganya. Akan tetapi, Aurui dan sesepuh naga emas tidak termasuk di antara para elit teratas di domain surgawi, jadi Yang Xiaotian akan memikirkan cara untuk lebih meningkatkan kekuatan Aurui dan ke-11 orang lainnya sebelum meninggalkan domain surgawi. Sebagai pemimpin klan panjang, ia bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatan ras naga alam surgawi. Di dalam domain surgawi, di antara berbagai klan surgawi kuno, kekuatan ras naga selalu lemah. Menanggapi panggilan Yang Xiaotian, Aurui dan yang lainnya segera tiba di Desolate City. Yang Xiaotian memanfaatkan pohon surgawi kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk memperluas urat surgawi dan dantian Aurui dan yang lainnya, membentuk kembali tubuh fisik mereka. Bersamaan dengan itu, ia menyediakan sejumlah besar pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-15 untuk kultivasi mereka. Adapun Xiao Jin, Ice Flame Kilin, dan Azure Thunder Python, Yang Xiaotian juga menggunakan pohon surgawi kehidupan primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk memperluas urat surgawi dan dantian mereka dan membentuk kembali tubuh fisik mereka. Karena Yang Xiaotian membantu semua orang bertransformasi sekaligus, tidak butuh banyak waktu. Tentu saja, Yang Xiaotian juga membantu saudara perempuannya, King Xuan, Wan Ning, dan beberapa orang lainnya untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Selain itu, saat membantu saudara perempuannya, King Xuan, Wan Ning, Yang Chao, dan Huang Ying, Yang Xiaotian secara khusus menggunakan kekuatan alam segudang. Setelah memperluas urat nadi dewa dan dantian mereka dengan kekuatan alam segudang, Yang Linger, Long King Xuan, dan yang lainnya akan maju pesat dalam kultivasi masa depan mereka. Dalam kultivasi mereka di masa mendatang, mereka dapat memasuki kondisi tercerahkan kapan saja dan merasa menyatu dengan langit dan bumi, dengan kecepatan kultivasi yang tak terbayangkan oleh orang lain di alam yang sama. Lebih jauh lagi, terlepas dari domain mana yang mereka kunjungi di alam bawah di masa depan, kecepatan kultivasi mereka akan sama cepatnya. Setelah semua orang siap, Yang Xiaotian merayakan tahun baru dengan penuh sukacita bersama semua orang. Setelah tahun baru, ia mengasingkan diri untuk berkultivasi di ruang yang ia bangun jauh di dalam rumah gua miliknya. 2 obat surgawi 100 juta tahun yang diperolehnya selama Perang Myriad Domains masih belum dimurnikan, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk menelan dan memurnikannya. Selain itu, selama berkultivasi,
Yang Xiaotian mengambil roda kiamat itu, menempatkan dirinya di sana, dan mengekstrak vena roh Myriad Domain untuk sekaligus memurnikan obat surgawi dan mengolah tubuh surgawi matahari dan tubuh surgawi Myriad Realms. Yang Xiaotian pertama kali mengonsumsi obat surgawi 100 juta tahun yang pertama. Seketika, potensi obat surgawi 100 juta tahun berubah menjadi banjir deras, mengalir menuju 1296 pembuluh darah surgawi dan dantian yang Xiaotian yang bermutasi. Dalam sekejap, seluruh pembuluh darah dewa dan dantian yang Xiaotian terisi. Di bawah aktivasi teknik surgawi alam segudang, teknik dewa matahari, dan beberapa teknik kultivasi utama, yang Xiaotian terus-menerus menyempurnakan potensi obat surgawi. Sementara yang Xiaotian sedang berkultivasi, di luar, selama jeda latihan mereka, Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, Yang Chao, dan yang lainnya juga akan keluar dan menjelajahi kota sunyi. Hei, lihat, apa kau percaya ada manusia di kota desolate? Seorang Martial Saint. Benar-benar Martial Saint. Aku benar-benar melihat seorang Martial Saint. Sementara Yang Linger dan yang lainnya berjalan-jalan, sekelompok pengikut sekte di seberang mereka berseru dengan takjub seakan-akan mereka telah melihat suatu tontonan langka, menatap Yang Chao dan Huang Ying dengan mendecak lidah karena heran. Keluarga mana yang membesarkan para pelayan ini? Siapa tahu mereka pembantu rumah tangga, berani keluar dan mempermalukan diri sendiri. Beberapa pemuda dan pemudi tertawa. Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning, mendengar orang-orang ini mengejek mereka, dengan menyebut Yang Chao dan Huang Ying sebagai pembantu yang dibesarkan oleh suatu keluarga, melotot marah. Kau berutang permintaan maaf pada kami. Tuntut Yang Linger dengan marah. Minta maaf. Ejek salah satu perempuan muda. Kalian pikir kami mau minta maaf? Hamba-hamba biasa, karena berani bicara jujur. Lalu dia membentak, berlututlah di hadapan kami. Bab 1647, Kekuatan Surgawi Dominator. Berlututlah di hadapanku. Saat wanita itu berteriak, kekuatan suci yang mengejutkan meletus dari tubuhnya, menghantam Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, Yang Chao, dan yang lainnya. Wanita ini berada pada level Kaisar Surgawi. Kekuatannya setara dengan banyak murid inti dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya hanya berada di alam Dewa Surgawi, atau bahkan alam bela diri suci. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan dari seorang ahli alam Kaisar Surgawi? Jika Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya terkena kekuatan suci seperti itu, pikiran mereka akan mengalami kerusakan berat. Tepat saat kekuatan surgawi wanita itu hendak menghantam Yang Linger dan yang lainnya, tiba-tiba, cahaya surgawi yang mengerikan meletus dari tubuh Yang Linger. Bukan hanya Yang Linger, tetapi juga Long Qingxuan, Wan Ning, Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya semuanya memancarkan cahaya surgawi yang menakutkan. Cahaya surgawi yang mengerikan tidak hanya menghancurkan kekuatan surgawi lawan tetapi juga meledak ke arah wanita itu. Wanita itu merasakan kekuatan cahaya surgawi yang mengerikan dari Yang Linger dan yang lainnya, wajah cantiknya berubah drastis, dan dia dengan panik mengaktifkan pertahanan agung dari zirah surgawinya, sekaligus memanggil perisai surgawi, harta karun sekte yang diberikan oleh ayahnya. Namun, dia segera melihat bahwa cahaya surgawi dari Yang Linger dan yang lainnya langsung menghancurkan harta sekte perisai surgawi miliknya, lalu menghantamnya dengan keras. Ledakan, armor surgawi di tubuhnya meledak, dan dia sendiri terlempar menjadi awan kabut berdarah. Kabut berdarah berhamburan di udara, berjatuhan di tanah. Para pengikut sekte yang bersamanya semuanya tercengang. Setelah terkejut, para pengikut sekte itu melihat noda darah di seluruh tanah, semuanya menjadi pucat. Seorang murid perempuan sekte melotot marah ke arah Yang Linger, kalian budak-budak rendahan benar-benar membunuh putri ketua sekte kami. Kalian. Mungkin karena sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Putri dari master sekte mereka, sungguh mulia, dibunuh oleh sekelompok pendekar bela diri rendahan dan dewa surgawi. Ini sederhana. Tatapan matanya yang penuh dengan niat membunuh ingin menyiksa Yang Linger dan yang lainnya sampai mati. Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka semua tampak terkejut melihat liontin giok di pinggang mereka, liontin yang sama yang diberikan Yang Xiaotian kepada mereka. Yang Xiaotian berkata bahwa liontin giok ini dapat melindungi mereka. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengira liontin itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan.
Tepat pada saat itu, sekelompok tentara patroli yang melihat situasi dari jauh pun datang. Apa yang terjadi? Kapten prajurit terdepan mengerutkan kening melihat darah di tanah dan bertanya. Para budak rendahan inilah yang membunuh putri ketua sekte kita. Murid perempuan sekte itu dengan marah menunjuk Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya, tangkap mereka semua. Guru sekte kami adalah guru sekte Juyang. Wajah kapten prajurit itu berubah saat mendengar ini. Sekte Juyang merupakan sekte tertinggi di benua terpencil. Master Sekte Juyang, ahli lapisan ke-10 tertinggi yang tersohor di benua terpencil. Putrinya terbunuh di Desolate City jelas merupakan masalah besar. Kapten prajurit itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya. Namun, dia bahkan lebih bingung, bagaimana sekelompok dewa bela diri dan orang suci bela diri membunuh putri sekte Juyang. Melihat kapten prajurit itu ragu-ragu, murid perempuan sekte Juyang tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah, mengapa kalian tidak menangkap budak-budak rendahan ini? Mendengar murid perempuan sekte Juyang menyebut mereka budak dan pelayan rendahan, Yang Linger dan yang lainnya menjadi marah. Saudaraku adalah Tuan Muda dari Istana Surgawi dan Bumi, seru Yang Linger dengan marah. Tuan Muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Bukan hanya wajah para ahli sekte Juyang yang berubah, tetapi para prajurit kota Desolate juga terkejut. Namun, murid perempuan sekte Juyang tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon besar, adikmu adalah Tuan Muda Istana Surgawi. Bagaimana mungkin Tuan Muda Istana Surgawi memiliki seorang saudari pelayan rendahan dari alam dewa surgawi sepertimu? Bagaimana dia bisa memiliki budak dari alam martial Saint seperti kalian semua? Mendengar hal ini, Yang Linger mengeluarkan sebuah token dan menunjukkannya kepada semua orang. Di bagian depan token tersebut tertulis kata-kata, Tuan Muda. Di sekeliling gelar, Tuan Muda, tercetak rune surgawi yang rumit. Rune surgawi ini hanya ada di Heaven and Earth Divine Mansion, dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa memalsukannya. Yang Linger menggunakan metode yang diajarkan oleh Yang Xiaotian untuk mengaktifkan pembatasan rune pada token, dan seketika, token tersebut memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang. Inilah kekuatan surgawi dominator. Itu dicetak oleh penguasa langit dan bumi. Waktu berlalu. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Yang Xiaotian selesai memurnikan obat surgawi 100 juta tahun pertama dan keluar dari ruang terpencil. Setelah keluar, dia pergi ke arena bela diri di halaman belakang, dan melihat Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning sedang berlatih duel, dan tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat. Kakak, Xiaotian. Semua orang berhenti dan berjalan dengan gembira ketika melihat Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya. Yang Xiaotian mengangguk kepada semua orang. Sekilas ia bisa melihat bahwa kultivasi semua orang telah meningkat pesat, terutama Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning, yang meningkat lebih cepat lagi. Bahkan orang tuanya hampir mencapai lapisan ke-10 Martial Saint. Yang Xiaotian tersenyum pada Yang Chao dan Huang Ying, ayah, ibu, kalian berdua akan segera menerobos ke lapisan ke-10 Martial Saint. Yang Chao tertawa terbahak-bahak, setelah Anda membentuk kembali tubuh kami dan dengan begitu banyak sumber daya yang luar biasa, sulit untuk tidak maju dengan cepat. Huang Ying juga tersenyum, ayahmu sering berkata selama ini bahwa dia tidak pernah membayangkan dia bisa berkultivasi secepat ini. Yang Xiaotian terkekeh bersama mereka. Dengan kecepatan kultivasi Yang Chao dan Huang Ying saat ini, dalam waktu 10 tahun, mereka bahkan mungkin bisa menerobos ke dewa bela diri, dan dalam beberapa dekade, mereka bisa mencapai dewa surgawi. Bagaimana kalau aku juga berlatih duel denganmu? Usul Yang Xiaotian sambil tersenyum melihat kegembiraan semua orang. Mata Yang Linger berbinar, lalu ia bertepuk tangan dan tertawa, hebat, hebat, tapi kau harus menekan ranahmu ke alam bela diri suci untuk bertarung dengan kami. Lalu ia tertawa, aku dan ketiga kakak ipar akan bersatu melawanmu. Selama beberapa tahun bersama, Yang Linger kini telah mengubah cara dia memanggil Meng Bingsui. Yang Chao tertawa, itu ide bagus, Xiaotian, kau harus menekan wilayahmu ke alam Martial Saint. Dahi Yang Xiaotian dipenuhi garis-garis hitam, menekan ke alam bela diri suci. Bagaimana kalau tidak? Huang Ying juga tertawa, kurasa itu ide yang bagus juga, Xiaotian, kau sekarang dominator. Kalau kau tidak menekan ranahmu ke ranah Martial Saint, kau akan terlalu sering menindas adikmu, Qingxuan, dan yang lainnya. Yang Xiaotian terdiam. Bahkan jika dia perlu menekan wilayah kekuasaannya, bukankah seharusnya itu dilakukan oleh Martial Saint?
Adik perempuannya dan yang lainnya adalah dewa surgawi. Tahukah Anda betapa kuatnya Nona Meng? Namun, Yang Xiaotian masih menekan wilayahnya ke alam martial Sein dan bertarung dengan Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya. Yang Chou dan Huang Ying menyemangati para gadis dari pinggir lapangan, dan binatang berlapis emas kecil pun ikut bersorak, Nona Linger, maju. Saudari Qingxuan, maju. Long Qingxuan, Wan Ning, Meng Bingsui, semuanya mengerahkan lebih banyak upaya dalam serangan mereka. Yang Xiaotian memelototi ketiga orang itu, dan memutuskan untuk menangani mereka dengan benar nanti malam. Tanpa diduga, setelah Yang Xiaotian melotot, ketiganya menyerang lebih keras. Bab 1648, Avatar Surgawi Terkuat. Pertarungan ini tentu saja berakhir seri. Setelah perdebatan, Yang Xiaotian duduk bersama semua orang. Yang Xiaotian bertanya tentang kehidupan semua orang di Desolate City selama beberapa tahun terakhir. Semua orang mulai berbicara sekaligus. Yang Linger tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan masalah Sekte Joyang. Mengetahui Yang Linger, Long Qingxuan, orang tuanya, dan yang lainnya dihina sebagai pelayan dan budak rendahan oleh murid-murid Sekte Joyang, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Dan sekarang, Yang Xiaotian mengetuk meja teh dengan lembut. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, saat melihat ini, tahu bahwa tuannya tengah marah, dan itu adalah kemarahan yang amat dalam. Kemudian, penguasa kota-kota terpencil memenjarakan semua murid Sekte Joyang di penjara bawah tanah kota. Long Qingxuan juga tahu bahwa Yang Xiaotian sedang marah dan berkata, Ketua Sekte Joyang, setelah mendengar berita itu, segera mengumumkan pengusiran murid-murid ini dari sekte. Selain itu, dia dan beberapa ahli dari Sekte Joyang secara pribadi datang ke rumah kami, berlutut di pintu, dan memohon maaf. Ayah dan ibu tidak ingin mempermasalahkannya, dan karena tidak terjadi apa-apa pada kami pun membiarkannya. Yang Xiaotian memandang semua orang dan berkata, ingatlah, di masa depan, baik di alam surgawi maupun di alam lainnya, jika kalian dianiaya, janganlah kalian menanggungnya. Tidak perlu menanggungnya, kami tidak memancing masalah, tetapi kami juga tidak takut akan masalah. Kami tidak memancing masalah, tetapi kami juga tidak takut akan masalah. Semua orang merasakan gelombang emosi di hati mereka. Saudaraku, aku mengerti, Yang Linger mengepalkan tangan merah mudanya dan berkata sambil tersenyum, di masa depan, kita juga tidak akan menahannya, sama seperti hari ini, kita akan menyerang dengan sekuat tenaga. Yang Xiaotian terdiam, gadis kecil ini. Saat kau pergi mulai sekarang, bawalah Aurui dan yang lainnya bersamamu, kata Yang Xiaotian. Baiklah, kami mengerti, Long Qingxuan dan Wan Ning mengangguk patuh. Yang Xiaotian memanggil leluhur naga emas dan berkata, pergilah undang tuan kota-kota terpencil dan ketua Sekte Joyang, dan katakan bahwa aku ingin beradu pedang dengan mereka. Berlatih pedang, leluhur naga emas gemetar dalam hati, menanggapi dengan hormat, lalu pergi. Setelah Yang Xiaotian beradu pedang dengan penguasa kota Desolate City dan Master Sekte Joyang, ia tersenyum kepada semua orang dan berkata, kalian semua sudah tidak pernah meninggalkan kota Desolate City selama bertahun-tahun ini, kan? Ayo kita jalan-jalan ke luar kota. Semua orang bersorak. Yang Xiaotian mengemudikan kapal terbang naga kesengsaraan, membawa semua orang keluar dari kota terpencil untuk bepergian dan menikmati alam. Saat bersama keluarganya, ia mencoba meluangkan waktu sebanyak mungkin bersama mereka, meskipun ia tahu bahwa dalam beberapa tahun, ia harus meninggalkan domain surgawi lagi. Meskipun semua orang dapat mengikutinya ke 4 dunia Institut Suci Agung, mengingat wilayah mereka masih terlalu rendah, pergi ke 4 dunia Institut Suci Agung mungkin belum bermanfaat. Beberapa bulan kemudian, Yang Xiaotian kembali ke Desolate City bersama semua orang. Setelah kembali ke kota Desolate, Yang Xiaotian terus memasuki ruang buatannya untuk menyempurnakan obat surgawi 100 juta tahun kedua. Tahun-tahun pun berlalu. Yang Xiaotian selesai menyempurnakan pengobatan surgawi 100 juta tahun kedua. Akan tetapi, seiring peningkatan kekuatan dan wilayah kekuasaannya, kecepatan penyempurnaan obat surgawi 100 juta tahun yang kedua jauh lebih cepat dibandingkan yang pertama. Akan tetapi, efek dari pengobatan surgawi 100 juta tahun kedua agak lebih lemah. Meski begitu, potensi obat surgawi 100 juta tahun memang luar biasa. Setelah menyempurnakan 2 di antaranya, ia berhasil mencapai terobosan berturut-turut, tidak hanya mencapai lapisan ke-10 dominator, tetapi bahkan maju ke tahap tengah lapisan ke-10 dominator. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun berkultivasi,
Vena roh Myriad Domain itu telah habis digunakannya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, kultivasi tubuh surgawi alam segudang miliknya berjalan sangat lambat. Tanpa bantuan Myriad Domain Spirit Vein, tubuh surgawi Myriad Realms-nya mungkin memerlukan waktu puluhan ribu tahun, jika tidak lebih lama, untuk mencapai lapisan ke-26. Untungnya, dengan esensi matahari kiamat, tubuh surgawi matahari miliknya meningkat pesat, menembus lapisan ke-8 hanya dalam beberapa tahun. Dalam waktu 10 tahun, bahkan mungkin mencapai lapisan ke-10. Dengan pohon surgawi waktu, pohon kehidupan takdir primordial, pohon surgawi alam semesta primordial, pohon surgawi kehidupan primordial, dan pohon surgawi asal, tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga primordial, tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi kehidupan tertinggi, dan tubuh surgawi asal dikultivasikannya dengan cepat. Akan tetapi, tubuh surgawi kekacauan dan beberapa tubuh surgawi lainnya lebih lambat untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Sekarang, seharusnya sudah memungkinkan untuk memadatkan avatar surgawi, renung Yang Xiaotian. Dia telah lama mengolah tubuh surgawi alam segudang. Di alam dominasi, seseorang dapat memadatkan avatar surgawi, tetapi ia tidak melakukannya karena ia ingin tumbuh lebih kuat dalam daging sebelum kemudian memadatkan avatar surgawi yang terkuat yang mungkin. Master Ding, apakah avatar surgawi terkuat di dunia berada di tingkat Dao? Tanya Yang Xiaotian. Guru Ding menjawab, secara teori, avatar surgawi terkuat berada di tingkat Dao, dan avatar surgawi Dao terkuat adalah penguasa Dao. Lebih banyak teori. Memang, lanjut Guru Ding, namun, ada jenis avatar surgawi lain yang melampaui penguasa Dao, yaitu avatar surgawi tingkat Kaitian. Tingkat Kaitian. Hanya saja, di alam bawah, belum ada seorang pun yang mampu mengolah avatar surgawi tingkat Kaitian. Master Ding menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sekarang setelah kau mengolah tubuh surgawi alam segudang, kau bisa mengolah avatar surgawi tingkat Kaitian. Namun, keinginan untuk mengembangkan avatar surgawi tingkat Kaitian yang paling kuat masih merupakan tugas yang berat. Tubuh surgawi Myriad Realms dan tubuh surgawi matahari Anda harus mencapai setidaknya lapisan ke-14, sementara tubuh surgawi lainnya harus mencapai setidaknya lapisan ke-26. Lapisan ke-14. Yang Xiaotian memperkirakan tubuh surgawi Myriad Realms-nya berada di lapisan ke-7, tetapi semakin jauh ia berkembang, semakin sulit baginya untuk berkembang. Bahkan jika ia mendapatkan Vena roh Myriad Domains lain, tubuh surgawi Myriad Realms-nya mungkin tidak mencapai lapisan ke-14, jadi ia membutuhkan setidaknya Vena roh setengah Myriad Domains. Sedangkan untuk mengolah tubuh surgawi matahari hingga lapisan ke-14, tak perlu khawatir, hakikat matahari kiamat sudah cukup untuk mengolahnya hingga lapisan ke-14, dan dapat terus-menerus mengisi ulang dirinya sendiri. Di antara tubuh dewa lainnya, yang paling menantang untuk dikembangkan adalah tubuh dewa tertinggi dan tubuh dewa naga primordial. Sebelumnya, dia dapat menyatu dengan tubuh leluhur naga untuk segera meningkatkan tubuh surgawi naga primordial, tetapi sekarang, tanpa itu, dia harus mencari obat surgawi klan naga 80 juta tahun. Untuk tubuh surgawi tertinggi, dibutuhkan Vena roh ruang waktu kekacauan. Pada tahun-tahun berikutnya, Yang Xiaotian terutama berfokus pada kultivasi tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga primordial, tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi kehidupan tertinggi, dan tubuh surgawi asal, sambil menggunakan esensi matahari kiamat untuk mengolah tubuh surgawi matahari. Selama berkultivasi, Yang Xiaotian menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, membimbing Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan orang tuanya dalam berkultivasi. Setelah bertahun-tahun, Yang Chao dan Huang Ying telah menerobos ke alam dewa bela diri. Alam dewa bela diri, di benua dewa biru, akan berperingkat sebagai dominator, namun di alam surgawi, cukup memalukan, di alam surgawi, seseorang nyaris tak mampu mencapai alam dewa surgawi. Untuk bergabung dengan beberapa sekte tertinggi sebagai murid sekte luar, seseorang harus berada di alam dewa tuan. Tentu saja, dengan sumber daya Yang Xiaotian, mereka tidak perlu bergabung dengan sekte manapun. Sang penguasa langit dan bumi serta Zhao Ming sering mengunjungi rumah Yang Xiaotian untuk mengobrol dengan keluarga Yang. 10 tahun lebih berlalu. Pada hari ini, saat jamuan makan keluarga, Yang Xiaotian berbicara tentang kepergiannya yang akan datang. Semua orang tercengang dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Setelah hening sejenak, Yang Chao angkat bicara, jangan khawatirkan kami,
Kami sudah cukup terbiasa dan baik-baik saja di sini, terutama dengan kehadiran Tuan Guo dan Tuan Zhao. Pastikan untuk mengunjungi kami jika ada waktu. Jangan khawatir tentang kami.